Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sore ini saya coba akan sedikit membahas yang disampaikan dari fajar.co.id Jabar. Saya bacakan saja biar tidak ada miss nantinya ya. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo memberikan informasi terbaru soal kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti 55 tahun dan Amelia Mustika Ratu 23 tahun di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Perwira Menengah Polri itu menuturkan sampai saat ini polisi terus melakukan pengusutan kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kami bentuk tim terdiri dari Polda Jawa Barat dan penyidik Polres Subang, kata Kombes Ibrahim Tompo di Bandung, hari Senin 14 Maret. Dia menjelaskan Polda Jabar telah memeriksa 118 saksi terkait kasus tersebut. Sampai sekarang sudah ada 118 saksi yang kami periksa, ungkapnya. Menurutnya, penyelidikan itu juga telah melibatkan sejumlah saksi ahli, mulai dari ahli sketsa wajah, ahli DNA, ahli kesehatan jiwa, kedokteran forensik, hingga saksi ahli dalam penggunaan K9 anjing pelacak. Selain itu, hingga 7 bulan sejak kasus dugaan pembunuhan tersebut terjadi, kini ada sedikitnya 200 barang bukti yang diperiksa oleh polisi. Ratusan barang bukti yang diperiksa itu merupakan barang yang ditemukan di lokasi kejadian maupun di tempat lain. Lagi-lagi, ratusan barang bukti yang diperiksa itu merupakan barang yang ditemukan di lokasi kejadian maupun di tempat lain. Berarti memang ada juga barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian di tempat di luar TKP. Dia menyatakan polisi akan melakukan pendalaman ulang terhadap proses penyelidikan kasus dugaan pembunuhan ibu dan anak tersebut. Ada beberapa lagi TKP-TKP yang sudah kami lakukan pendalaman. Ada beberapa lagi TKP-TKP yang sudah kami lakukan pendalaman. Agenda kedepannya kami lakukan pendalaman terhadap beberapa saksi. Nah, ini 2 kali pernah disebutkan oleh Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jabar. Ada beberapa lagi TKP-TKP yang sudah kami lakukan pendalaman. Nah, coba ini kita cermati ya. Barangkali rekan bisa ikut membahasnya. Ada beberapa lagi TKP-TKP yang sudah kami lakukan pendalaman. Ada beberapa lagi, kalau beberapa itu lebih dari 1 ya. Ada beberapa lagi TKP-TKP yang sudah kami lakukan pendalaman. Nah, ini saya juga terus terang ini apa namanya? Waktu itu pernah saya pertanyakan juga ini. Dan ini adalah kata-kata kedua yang dari Pak Ibrahim ya. Ada beberapa lagi TKP yang sudah kami lakukan pendalaman. TKP-nya disebut 2 kali. Dan ratusan barang bukti yang diperiksa itu merupakan barang yang ditemukan di lokasi kejadian maupun di tempat lain. TKP itu tempat kejadian perkara. Apakah ada 2 TKP? Oke, itu pertanyaan PR sebenarnya. Jadi pertanyaan sama-sama juga ya. Nanti kalau misalkan rekan-rekan sekalian juga misalkan mengikuti ini, apakah mungkin ada TKP 2 tempat kejadian perkara? Walaupun kemarin-kemarin waktu itu kita sempat membahas, ada beberapa netizen yang memberikan informasi bahwa Thamel dieksekusi di luar dari TKP. Diajak keluar dulu. Wah, itu pusing tuh kalau ngikutin itu ya. Apakah mungkin itu ya? Tapi segalanya tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja terjadi itu seperti itu ya. Karena memang kejadiannya itu selangnya memang cukup lama juga waktunya. Dari
Ibu Tuti ke almarhumah Teh Amel itu sekitar 4 jaman jaraknya, 4 sampai 5 jam ya. Nah, artinya itu jadi misteri kenapa juga memang jarak ini, apa yang membuat jarak ini jauh. Kalau misalkan disinyalir waktu itu sempat dikoreksi oleh Dokter Hastri, kemungkinan setelah otopsi kedua itu diperkirakan jam 1:30 dieksekusinya almarhum Ibu Tuti. Nah, sementara almarhumah Amelia selang 4 jam dari situ. Nah, sebenarnya jarak waktu itu apa sebenarnya yang terjadi di sana? Setelah mengeksekusi almarhum Ibu Tuti, pelaku itu melakukan aksi apa di sana? Sampai menunggu. Ini apa namanya ya? Jadi kita juga jadi pusing buatnya ya. Apakah almarhumah Amelia dibawa dulu keluar atau disekap? Katanya ada yang bilang dipakai lakban segala seperti itu ya. Atau tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas Polda Jabar bahwa ada TKP. Apakah mungkin ada 2 TKP-nya? Kemudian dibawa dulu keluar untuk diajak negosiasi oleh pihak pelaku. Tentunya ini hanya pihak kepolisian yang tahu. Kami berharap terus supaya kita bisa mengetahui seperti apa nanti rekonstruksinya dan menjadi penasaran semua. Apakah memang ada TKP 2? Apakah disampaikan bahwa ada beberapa barang bukti yang kurang lebih 200-an barang bukti yang ada yang di TKP juga ada yang di luar TKP barang buktinya. Itu yang disampaikan Kabid Humas Polda Jabar. Jadi ada yang di TKP barang buktinya. Bayangkan ada 200 lebih barang bukti dan di luar TKP. Ya, kita tunggu saja berita yang baik dari pihak kepolisian, karena apapun yang keluar dari pihak kepolisian, berita itu tentunya sangat mengembirakan buat kita. Apapun itu, walaupun bukan hanya, tentu finalnya ada fresh release dari pihak kepolisian. Ya, mudah-mudahan saja bisa terungkap kasus ini dengan segera. Dengan juga pada saat kemarin saksi Pak Yosep diminta datang BAP dan ada pernyataan dari Pak Rohman. Pak Rohman dengan optimis bahwa kasus ini akan segera terungkap. Itu yang disampaikan oleh Pak Rohman. Ya, mudah-mudahan saja orang-orang yang sudah memberikan statementnya optimis, berarti mereka juga mengikuti alur ini, cerita ini, sehingga rasa optimis itu, saya yakin bahwa rasa optimis itulah muncul setelah adanya informasi-informasi baru yang mungkin informasi itu sangat krusial. Mudah-mudahan ya adanya kesaksian yang baru dari salah satu saksi atau beberapa saksi yang akan diperiksa. Tentunya mungkin saja itu informasi-informasi baru yang sifatnya krusial ke arah pengungkapan kasus sehingga menjadi terang benderang ya, pengungkapan kasus ini. Adanya informasi baru tentunya. 18 saksi yang baru. Mudah-mudahan segera terungkap. Demikian sore ini. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe dan menonton video saya. Saya hanya bisa memberikan ucapan banyak terima kasih dan tentunya saya doakan semoga kebaikan rekan-rekan sekalian dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa doakan kita sama-sama saudara-saudara kita yang sedang timpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat sakit dan musibahnya. Dan almarhumah Ibu Amel dan Ibu Tuti dilapangkan kuburnya, diterangkanlah kuburnya. Amin ya robbal alamin. Selamat sore, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.